Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Rini Parmilayanti untuk membahas hasil dari disertasi dan novelty yang saya dapatkan yang berjudul Transformasi Nilai-Nilai Budaya Minang dalam Pendidikan Karakter Anak Keluarga Perantau Minang (IKM) di Kecamatan Panam, Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi latar belakang masalah mengapa saya mengambil penelitian tentang ini, pertama, sama-sama kita ketahui bahwa kebudayaan ini berasal dari cipta karya manusia agar manusia ini bisa bertahan hidup sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, terjadilah beberapa perubahan, dan dari perubahan tersebut timbulnya krisis budaya terhadap budaya asli dari budaya-budaya yang masuk di luar dari kebudayaan yang sudah ada. Nah, hal ini yang menyebabkan budaya Minangkabau mengalami krisis atau kehilangan jati diri seperti di daerah Panam, Pekanbaru. Nah, agar tidak terlalu meluas penelitian ini, saya fokuskan pada 3. Pertama, bagaimanakah transformasi nilai-nilai budaya Minangkabau atau bagaimanakah transformasi nilai-nilai budaya masyarakat Minangkabau di perantauan dalam kaitan dengan pendidikan karakter. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pola pendidikan karakter anak yang diterapkan masyarakat perantauan Minangkabau. Lalu yang ketiga, bagaimanakah relevansi transformasi nilai-nilai budaya masyarakat di masyarakat Minangkabau di perantauan terkait dengan globalisasi saat ini. Kemudian tujuan dari penelitian tentu juga 3. Pertama, untuk menganalisis transformasi nilai-nilai budaya masyarakat Minangkabau di perantauan dalam kaitannya dengan pendidikan karakter bagi anak perantauan di Pekanbaru. Kemudian yang kedua, untuk mendeskripsikan pola pendidikan karakter anak yang diterapkan masyarakat perantauan Minangkabau terhadap anak-anak mereka. Lalu yang ketiga, untuk mengungkapkan relevansi transformasi nilai-nilai budaya masyarakat Minangkabau di perantauan terkait dengan globalisasi saat ini. Kemudian, dari penelitian ini, peneliti mengharapkan manfaat penelitian secara teoritis dan praksis. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini menghasilkan sebuah informasi baru tentang transformasi nilai-nilai budaya Minangkabau bagi pendidikan karakter anak keluarga perantau. Kemudian yang kedua, secara praksis diharapkan memberikan sumbangan literatur ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan masalah riset tentang pendidikan karakter yang berbasis budaya lokal. Lalu kajian pustaka dan kerangka konseptual yang peneliti pakai tentunya sesuai dengan penelitian yang dilakukan, yaitu pertama tentang transformasi budaya, lalu nilai-nilai budaya Minangkabau, dan juga tentunya memakai penelitian relevan yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, untuk metode penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis data redundansi, lalu lokasi, waktu, dan informan yang sudah ditentukan. Lokasinya di Panam, informannya tokoh IKM, pemuka masyarakat, lalu pihak-pihak lain yang dirasakan bisa memberikan kontribusi data yang sesuai dengan peneliti harapkan agar pertanyaan penelitian ini bisa terjawab dengan baik. Kemudian teknik pengumpulan data, peneliti mulai dari melakukan observasi partisipan, mulai dari observasi awal, observasi partisipan, lalu melakukan analisis, kemudian melakukan analisis dokumen, dan juga melakukan triangulasi data atau gabungan dari ketiga hal tersebut. Kemudian peneliti melakukan proses atau prosedur analisis data, mulai dari mengolah dan mempersiapkan data, lalu membaca keseluruhan data, kemudian mengcoding data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk terjawabnya pertanyaan penelitian ini. Lalu setelah itu peneliti melakukan pengecekan keabsahan data, mulai dari uji credibility, kemudian melakukan uji transferability, kemudian dilanjut dengan uji defendability, lalu terakhir dengan uji confirmability. Setelah itu, peneliti baru mendapatkan temuan secara umum dan temuan secara khusus. Nah, temuan secara umum didapatkan ada 5 sesuai dengan batasan penelitian tadi.
Pertama, yaitu sudah terjadi transformasi dari pandangan terhadap hidup, lalu pandangan terhadap kerja, kemudian pandangan terhadap waktu, pandangan terhadap alam, dan pandangan terhadap sesama. Nah, pada temuan khusus, peneliti temukan pertama sudah mengalami transformasi pada perantau Minang, khususnya di Panam ini, mulai dari nilai religius, kemudian sudah terjadi perubahan dari sopan santun, khususnya dari Katonan Ampe, kemudian sudah mengalami transformasi dari jiwa entrepreneurship, dan sudah juga mengalami transformasi dari pelaksanaan tradisi di daerah merantau itu. Kemudian pada pertanyaan kedua, dari pola pendidikan yang diterapkan masyarakat perantau Minangkabau juga telah mengalami transformasi dengan perubahan bentuk yang baru, mulai dari penanaman nilai religius terhadap anak, kemudian penanaman nilai kesopanan terhadap anak, lalu terakhir bagaimana enkulturasi jiwa entrepreneur terhadap anak juga sudah mengalami perubahan pada daerah rantau tersebut. Kemudian dari yang ketiga, dalam relevansi transformasi nilai-nilai budaya masyarakat Minangkabau di perantauan dengan globalisasi ini sangat relevan untuk kita gunakan dalam kehidupan di era globalisasi saat ini, karena pengetahuan anak di Minang ini, pengetahuan anak tentang kebudayaan Minang sudah sangat minim, yang padahal pengetahuan secara nilai-nilai kearifan lokal itu sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan kearifan lokal sosial budaya masyarakat Minangkabau, yang juga sudah ada dalam pelaksanaan pembangunan publik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa perlunya kearifan lokal sosial budaya masyarakat Minangkabau dalam pelaksanaan pembangunan pelayanan publik. Lalu dapat disimpulkan bahwa daerah perantau khususnya Pekanbaru tidak mengalami nilai perubahan secara substantif, hanya saja yang berubah dalam pelaksanaan budayanya secara praksis. Jadi jika ada yang menyatakan ketika merantau sudah hilang budayanya, itu bukan budayanya yang hilang, melainkan praksis dari kebudayaan itu yang hilang. Secara substantif masih melaksanakan budaya sesuai dengan apa yang dilakukan pada daerah asal Minangkabau. Nah, implementasi dari hasil penelitian diharapkan anak-anak Minang yang tinggal di perantauan yang kurang paham atau belum memahami tentang asal kebudayaan mereka sendiri itu perlu ditanamkan, dienkulturasi bagaimana baiknya nilai-nilai kearifan lokal budaya Minangkabau sehingga bisa membawa mereka kepada karakter yang jauh lebih baik dibandingkan saat ini. Kemudian penggunaan bahasa, sebagian besar anak yang belum paham tentang kosakata Minang yang mungkin dari kie, dari istilah-istilah Katonan Ampe itu perlu dienkulturasi, khususnya misal dari keluarga inti terlebih dahulu. Lalu diharapkan cara mengenalkan budaya Minang kepada anak-anak melalui lisan, dan orang tua juga diharapkan mengetahui lebih tentang budaya Minang itu sendiri agar bisa memberikan contoh terhadap anak bagaimana itu budaya Minang. Kemudian dari pembahasan saya selaku peneliti mendapatkan beberapa preposisi atau kebaharuan. Dari poin pertama, dari transformasi nilai-nilai budaya masyarakat Minangkabau di perantauan dalam kaitannya dengan pendidikan karakter. Pertama, didapatkan preposisi bahwa proses enkulturasi nilai budaya Minang di rantau dilandasi nilai agama Islam sebagai nilai inti sehingga anak perantau di Minang tetap menjadi orang Minang. Kemudian preposisi yang kedua, nilai budaya Minang secara substantif tidak mengalami transformasi. Yang bertransformasi adalah budaya secara praksis. Lalu pada preposisi yang ketiga didapatkan bahwa eksistensi nilai budaya Minang bersifat universal sehingga bisa saling menguatkan untuk bertransformasi nilai budaya. Kemudian preposisi yang keempat didapatkan bahwa diversitas budaya relatif tidak mempengaruhi nilai budaya Minang. Kemudian preposisi yang kelima, adapsi nilai budaya dalam transformasi tidak menjadikan regresi budaya pada anak rantau. Kemudian pada poin pertanyaan yang kedua,
pola pendidikan karakter yang diharapkan masyarakat perantau Minangkabau terhadap anak-anak. Didapatkan preposisi yang keenam bahwa proses enkulturasi terjadi dalam bentuk pola modeling. Kemudian pada preposisi yang ketujuh didapatkan penanaman kebiasaan tentang nilai budaya Minang mampu menjadikan anak perantau Minang menjadi paham secara kognitif, mampu merasakan secara afektif, dan bisa melakukan secara psikomotor. Kemudian yang terakhir, relevansi transformasi nilai-nilai budaya masyarakat Minangkabau di perantauan terkait dengan globalisasi didapatkan preposisi bahwa pada daerah perantau, invensi tidak akan menjadi pengaruh ke arah yang lebih buruk. Artinya, proses invensi tidak akan menjadikan dekadensi dalam sebuah masyarakat. Nah, itu yang preposisi yang saya dapatkan dari penelitian yang sudah saya lakukan. Nah, disimpulkan bahwa sudah terjadi transformasi mulai dari nilai religius, nilai sopan santun, jiwa entrepreneur, dan jiwa merantau pada masyarakat perantau di Minang, di Pekanbaru. Kemudian implikasinya perlunya penanaman budaya Minang untuk memberikan kontribusi bagi pembentukan karakter anak perantau Minang. Nah, saran sebagai peneliti agar diberikan pelatihan secara kontinu kepada masyarakat bagaimana cara menanamkan nilai budaya yang baik dan benar, kemudian penerapan nilai-nilai budaya Minangkabau, tentunya adanya keterlibatan stakeholder dan juga orang tua pada awalnya. Kemudian untuk peneliti berikutnya diharapkan bisa meneliti lebih lanjut apa yang belum saya lakukan saat ini. Itu saja hasil dari penelitian saya. Mohon maaf atas segala khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.